Asuransi untuk satu keluarga yang murah ada, Bang. Dari Pak Harun Ar-Rasyid. Terima kasih pertanyaannya. Dalam kita membeli asuransi, yang kita perlu perhatikan adalah kebutuhan dan anggaran. Jadi mesti sesuai kebutuhan dan anggaran. Artinya begini, jangan hanya karena mengejar murah, tidak sesuai kebutuhan, manfaatnya ini jauh dari apa yang dibutuhkan. Tapi jangan juga terlalu besar yang memberatkan anggaran sehingga keuangan menjadi tidak sehat. Oke, nah asuransi apa saja sih yang perlu kita miliki? Oke, teman-teman perlu paham mengenai segitiga asuransi ini. Ya, ibarat kita mau bangun sebuah rumah, itu kan bangun dari bawah dulu. Fondasi dulu, betul nggak? Fondasi, kemudian dinding, baru atap. Kita nggak bisa kebalik, betul nggak? Ya, yang fondasinya adalah asuransi kesehatan atau BPJS. Nah, ini silakan. Nyamannya pakai yang mana? Ya, ibarat kita mau masuk hotel lah, ada orang yang pakai hotel kelas melati nggak apa-apa gitu, nyaman-nyaman aja, ya nggak apa-apa. Ada yang harus bintang 5 misalnya. Ya, jadi tiap orang punya preferensi sendiri-sendiri. Ya, tapi ya minimal BPJS mesti punya, ya. Karena untuk jaminan kesehatan. Artinya begini loh, kalau misalnya teman-teman di sini, oh saya mau asuransi jiwa aja, saya nggak perlu BPJS, nggak perlu asuransi kesehatan, nggak perlu asuransi yang lain, ya. Saya yang penting saya udah punya asuransi jiwa untuk warisan keluarga saya. Begini, kalau misalnya nih, ya ambil asuransi jiwa, kan bayar premi itu tiap bulan. Nah ternyata masuk rumah sakit, butuh biaya yang besar. Ya terpaksa harus kuras tabungan, ya harus mungkin jual rumah, jual apa, dan lain sebagainya. Akhirnya gimana? Karena habis-habisan, bisa nggak bayar premi buat asuransi jiwanya? Nggak bisa bayar premi. Kalau nggak dibayar gimana? Ya lapse, hangus gitu kan ya, tidak aktif. Jadi makanya kita harus dari prioritas dari bawah dulu. Fondasinya dibenerin dulu, fondasinya dimiliki dulu. Ya asuransi kesehatan atau BPJS. Oke, ya kalau misalnya, aduh BPJS kok saya nggak nyaman ya, harus ngantri, harus wah berbagi ruangan, ramai sekali dengan pasien yang lain. Saya pengen yang private, satu kamar, satu bed sendiri. Ya oke, ya pilih asuransi kesehatan. Ya nanti mau yang tradisional atau murni atau mau yang unit link silahkan. Ya, oke. Nah setelah fondasinya ini sudah ada, oke Pak, saya sudah punya asuransi kesehatan atau saya sudah punya BPJS gitu. Oke, kemudian ibarat bangun rumah dindingnya ini penting sekali. Ya prioritasnya ini. Apa ini? Ini asuransi sakit kritis atau cacat total dan tetap. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ya kita tidak berharap ya amit-amit misalnya terkena stroke, kanker, ya serangan jantung, ya ataupun cacat total dan tetap kecelakaan, kehilangan anggota tubuh, kelumpuhan dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika terjadi hal itu kita nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, gimana kita bisa ya untuk makan, untuk biaya hidup keluarga, untuk biaya sekolah anak, bayar cicilan dan lain sebagainya. Nah, asuransi sakit kritis atau cacat total dan tetap ini akan membayarkan sejumlah dana. Ya akan berikan dana langsung ke nasabah, ditransfer ke rekening nasabah. Misalnya 1 miliar. Ya, karena terkena sakit kritis misalnya kena stroke, ya ditransfer 1 miliar. Buat apa? Terserah, mau buat tambahan biaya pengobatan boleh, buat biaya hidup, bayar cicilan, dan lain sebagainya. Artinya ya ketika nggak bisa kerja, ya keluar dari rumah sakit juga nggak bisa langsung pulih, butuh pemulihan dalam waktu yang lama, masih ada dana untuk bertahan hidup. Untuk keluarganya makan ada. Kan BPJS nggak nanggung biaya hidup, betul nggak? Ya mungkin masuk rumah sakit ditanggung BPJS, tapi setelah keluar dari rumah sakit nggak bisa kerja, emang biaya hidup ditanggung BPJS? Kan enggak. Makanya butuh yang namanya asuransi sakit kritis atau cacat total dan tetap. Ya, jadi keluarga masih bisa melanjutkan kehidupan. Dan yang di atas ini, ya yang paling atas adalah ibarat kita bangun atap ya di rumah, ya ini jiwa. Gini loh, kenapa kok dibikin kayak gini gitu kan? Kenapa nggak jiwa di bawah aja? Ya kita lihat probabilitasnya. Orang terkena sakit
masuk rumah sakit itu lebih banyak atau lebih sedikit dengan kejadian meninggal dunia? Ya meninggal dunia ya sekali aja, betul nggak? Ya, nggak mungkin berkali-kali, makanya taruh di sini. Tapi sakit bisa berkali-kali, bisa bikin wah tabungan jebol gitu kan ya. Sakit kritis dan cacat total dan tetap juga bisa berkali-kali. Artinya misalnya terkena stroke, habis itu terjadi kecelakaan, waduh. Ya, tapi ini urutannya. Ya, artinya kalau tadi ada yang murah nggak bang? Ya, kita lihat dari sini dulu deh. Ya, kalau memang belum mampu untuk asuransi kesehatan swasta, udah pakai BPJS dulu. Ya, pakai BPJS dulu. Ya, sekeluarga masukkan BPJS. Oke, setelah itu misalnya masih ada anggaran. Ini, sakit kritis atau cacat total dan tetap, terutama untuk kepala keluarganya. Ya, waduh Pak, tapi ya penghasilan saya pas-pasan gitu. Ya justru penghasilan pas-pasan ini menurut saya ini perlu dilindungi. Ini kan untuk melindungi income, ya, proteksi nafkah, proteksi income. Jadi kalau terjadi resiko ini, income-nya masih ada gitu. Caranya gimana? Nah, saya kasih satu contoh ya. Di Prudential ada produk ya, itu asuransi sakit kritis yang murni gitu ya. Untuk usia 30 tahun laki-laki dengan premi 362.000 per bulan, itu bisa di-cover sampai 1 miliar. Jadi kalau terkena ya kondisi-kondisi seperti ini, ya akan cair 1 miliar. Oke? Nah, ya. Baru kemudian kalau ini sudah, kemudian jiwa. Nah, jiwa juga sesuai kebutuhan. Ya, untuk kebutuhan sampai keluarga yang ditinggalkan bertahan hidup berapa lama. Anak bisa sampai lulus sekolah, lulus kuliah, bisa mandiri, bisa juga backup bayar hutang. Bisa untuk turun waris, ya biaya turun waris juga besar. Ya artinya ini perlu dipikirkan. Ya, jadi tidak sekedar oh yang penting murah gitu. Jangan. Ya, harus dilihat dulu kebutuhannya seperti apa dari urutan ini ya. Kemudian anggarannya seperti apa. Kalau belum mampu yang swasta ini misalnya asuransi kesehatannya udah BPJS dulu. Kemudian lengkapi asuransi yang lain. Oke, nanti kalau pengen konsultasi lebih lanjut ya Pak Harun silahkan kontak saya, klik link di bio.